Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga di mata kuliah pengantar sains digital dan teknopreneur, kita akan mempelajari adaptabilitas lingkungan dan juga kualitas produk. Ini kita akan mempelajari definisi dari adaptabilitas lingkungan dan juga kualitas produk. Kemudian juga ada konsekuensi yang mungkin terjadi ketika bisnis itu tidak beradaptasi dengan lingkungan. Dan kemudian juga ada 8 dimensi kualitas produk menurut Kotler dan Keller. Pertama kita akan mempelajari definisi dari adaptabilitas lingkungan. Adaptabilitas lingkungan di dalam era digital 4.0 ini mengacu pada kemampuan yang ada di dalam individu, organisasi, dan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Era digital 4.0 itu sendiri itu adalah fase perkembangan teknologi yang ditandai oleh integrasi teknologi digital di berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalam industri, pendidikan, kesehatan, maupun juga di hiburan. Adaptabilitas lingkungan ini, menurut Krajewski dan Richman pada tahun 2003, di mana mereka mengatakan bahwa kemampuan mengelola dan beradaptasi dengan lingkungan yang baik pastinya menciptakan strategi yang berorientasi pada keunggulan bersaing. Artinya di sini, di dalam suatu bisnis yang kompetitif, organisasi yang memiliki kemampuan ini pastinya cenderung lebih berhasil dan juga bisa mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Nah, ini ada cuplikan video dari narasi Newsroom di YouTube mengenai perubahan-perubahan yang terjadi setelah masa pandemi COVID di era digital ini. Bisa simak. Gak diragukan lagi, kamu juga akan sepaham. Pandemi sudah mengubah cara kita hidup dan beraktivitas. Di mana internet menjadi kunci yang menyambung segala interaksi. Dari cara aku dan kamu bekerja misalnya. Karena work from home, kita jadi lebih banyak berinteraksi meeting secara virtual. Menonton film pun lebih banyak melalui aplikasi streaming di handphone. Begitu juga belanja online. Sekolah daring adik-adik, layanan perbankan hingga konsultasi kesehatan lewat telemedis. Teknologi digital berkembang lebih pesat. Disrupsi terjadi lebih cepat dari yang pernah diprediksikan sebelumnya. Di Indonesia, laporan terbaru Google, Temasek, dan Bain & Company menyebutkan transaksi dengan platform e-commerce melesat sepanjang pandemi. Di balik itu, layanan keuangan digital menjadi kunci, sebab lebih dari 90% penjual digital kini disebut sudah menerima pembayaran digital. Situasi itu membuat banyak perubahan. Kebutuhan orang per orang, gaya hidupnya, dan aktivitas ekonomi akan berjalan dengan cara-cara baru. Kontak fisik akan semakin berkurang, sejalan kebutuhan ketahanan kesehatan untuk melewati pandemi. Layanan keuangan dituntut semakin fleksibel, baik itu di rumah, kantor, dan tempat-tempat lainnya. Model bisnis berubah. Adopsi perbankan digital bakal jadi tren baru dan lumrah, yang menawarkan mobilitas ke bank di mana saja. Fasilitas gaya lama, bank fisik bakal semakin ditinggalkan dan berkurang. Smartphone kita adalah penggantinya. Ini itu soal layanan bank bakal tak lepas dari perangkat itu. Namun, tak dapat dipungkiri, masih ada jurang pemisah yang lebar soal literasi keuangan digital di Indonesia. Ini beneran loh. Banyak orang memang sudah menggunakan smartphone, tapi apakah mereka nyaman untuk melakukan transaksi keuangan secara digital? Data OJK mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan masih berada di 38%, berbanding terbalik dengan inklusi keuangan yang telah mencapai 78%.
Artinya, masih banyak sebagian dari tetangga kita yang belum paham benar dan nyaman melakukan transaksi keuangan secara digital. Beresiko tinggi dan rawan menjadi korban kejahatan. Karena itu tak salah, adopsi perbankan digital wajar mesti berjalan dengan edukasi. Saat fully digital, perbankan belum benar-benar siap untuk semua. Praktik hybrid bank bisa menjadi alternatif. Hybrid bank adalah cara menggabungkan kapabilitas digital yang masif tapi masih menyisakan romansa fisiknya secara maksimal. Jadi ada layanan perbankan digital tapi dengan human touch. Ada unsur digitalnya, ada unsur layanan persona orangnya. Ibaratnya begini, anggota keluargamu bakal kaget seketika kalau warung dekat rumah kamu layanannya fully otomatis, kosong tanpa penjual. Kamu cukup ambil dan check out bayar pakai smartphone, gak ada siapa-siapanya lagi, gak bisa sembari ngegosip. Atau kamu punya ide, kira-kira digitalisasi perbankan apa sih yang kamu harapkan untuk di masa depan? Yuk ikut IDT buat share idemu. Dari cuplikan video tersebut pada saat era pandemik itu merupakan salah satu faktor pendukung juga ya melesatnya teknologi digital, di mana sebuah internet ini menjadi kunci utama untuk menyambung segala interaksi, baik itu dari pendidikan, belanja online, teknik kerja, work from home, dan juga bahkan layanan kesehatan juga menggunakan teknologi digital. Nah, baik, kita lanjutkan. Konsekuensi tidak beradaptasi dengan lingkungan. Ketika suatu bisnis itu tidak mengikuti adaptabilitas lingkungan, pastinya mereka dapat menghadapi beberapa masalah dan juga resiko yang dapat mengancam kelangsungan bisnis mereka. Nah, konsekuensinya yang pertama itu ada kehilangan keunggulan bersaing. Bisnis yang tidak beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis itu bisa kehilangan keunggulan bersaing. Mereka mungkin tidak akan mampu bersaing dengan pesaing yang lebih inovatif ataupun dengan pesaing yang lebih responsif terhadap tren pasar. Kedua, itu ada penurunan pendapatan. Bisnis yang tidak beradaptasi mungkin akan terlihat penurunan penjualan dan juga pendapatan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dalam preferensi pelanggan. Kemudian yang ketiga ada kehilangan pelanggan. Pelanggan cenderung akan beralih ke pesaing yang mampu memberikan produk ataupun layanan sesuai dengan kebutuhan. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dapat mengakibatkan kehilangan pelanggan. Yang keempat, ada meningkatnya biaya operasional. Bisnis yang tidak mengikuti teknologi atau proses operasional yang efisien mungkin menghadapi biaya yang lebih tinggi. Mereka akan terjebak dalam rutinitas lama yang kurang efektif dan pada gilirannya meningkatkan biaya operasionalnya. Selanjutnya ada resiko keuangan. Bisnis yang tidak beradaptasi dengan perubahan lingkungan mungkin akan menghadapi resiko keuangan yang lebih besar. Ini bisa berupa penurunan keuntungan karena kehilangan pelanggan tadi. Kemudian juga ada penurunan nilai saham dan bahkan juga bisa terjadi kebangkrutan. Selanjutnya ada ketidakseimbangan pasar dan juga ada tuntutan regulasi. Perubahan dalam regulasi yang tidak diantisipasi atau diabaikan ini bisa menghadirkan tantangan hukum dan juga kepatuhan yang signifikan bagi bisnis yang kurang siap. Selanjutnya ada image dan reputasi. Konsekuensi terakhir yaitu adalah kemunduran suatu bisnis. Jika bisnis terus-menerus tidak beradaptasi dan mengabaikan tren dan juga perubahan, maka bisnis tersebut bisa mengalami kemunduran dan bahkan berisiko keluar dari bisnis, atau bisa dikatakan bisnis tersebut gulung tikar. Pada intinya,
bisnis yang ingin tetap relevan dan juga berkelanjutan itu harus mampu beradaptasi, berinovasi, dan juga bisa merespon perubahan dengan efektif. Selanjutnya masuk kepada materi kualitas produk. Di sini ada definisi kualitas produk yang sangat populer, itu dari American Society for Quality Control. Di dalam buku Kotler dan Keller, kualitas itu adalah totalitas fitur dan juga karakteristik produk, di mana tergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Dengan kata lain, kualitas ini mencakup semua aspek di dalam produk ataupun jasa yang bisa berdampak pada kepuasan pelanggan, baik itu secara terang-terangan yang telah diungkapkan oleh konsumen maupun yang tersirat di dalam harapan mereka. Kalau definisi kualitas menurut John Well ini di dalam Kotler juga, kualitas itu adalah jaminan terbaik atas loyalitas konsumen, pertahanan terkuat yang menghadapi persaingan luar negeri, dan satu-satunya jalan untuk mempertahankan pertumbuhan dan penghasilan. Dengan kata lain, menurut Well ini, kualitas itu menekankan bahwa kualitas itu bukan hanya faktor penting di dalam memenangkan pelanggan, tetapi juga kunci dalam menjaga bisnis agar tetap sukses dan juga berkembang. Kalau menurut Kotler dan Armstrong itu sendiri, kualitas sendiri adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan serta atribut lainnya. Jadi penjelasan dari 3 definisi kualitas ini disimpulkan bahwa kualitas produk itu adalah keseluruhan barang atau jasa yang berkaitan dengan keinginan konsumen, yang secara keunggulan produk sudah layak diperjualkan sesuai dengan harapan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller itu ada 8 dimensi kualitas produk. Yang pertama itu ada performance atau kinerja. Performance itu merupakan karakteristik operasi dan merupakan produk inti, core product. Misalnya kecepatan, kemudahan, dan juga kenyamanan dalam penggunaan. Contoh produknya di sini misalnya di kualitas kamera pada ponsel. Seberapa baik smartphone itu bisa mengambil foto dan juga merekam video. Kalau di dalam kecepatan situs web, seberapa cepat situs web itu atau aplikasi yang bekerja dalam mengunggah konten. Kemudian ada fitur. Fitur ini merupakan keistimewaan tambahan atau pelengkap. Untuk fitur itu sendiri, sejauh mana karakteristik desain dan operasi itu memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya pada produk perangkat keras, itu fitur-fitur seperti kapasitas penyimpanannya, kekuatan baterai, dan juga konektivitas. Yang ketiga ada reliability atau keandalan. Untuk keandalan itu seberapa lama produk tersebut akan mengalami kerusakan atau juga gagal pakai. Misalnya sistem operasi, seberapa sering perangkat lunak di dalam sistem operasi tersebut mengalami crash atau juga kegagalan. Selanjutnya ada durability, berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Contoh di peralatan elektronik, seberapa lama perangkat
elektronik itu seperti laptop ataupun smartphone itu tetap berfungsi dengan baik sebelum mengalami penurunan kualitas. Lanjut, ada estetika, ada estetik, daya tarik produk terhadap panca indera, misalnya pada keindahan di desain produk, keunikan model produknya, dan juga kombinasi. Yang ke-6 ada perceived quality, kualitas yang dipersepsikan, yang merupakan persepsi dari konsumen terhadap keseluruhan kualitas dan atau keunggulan suatu produk. Untuk perceived quality itu sendiri biasanya karena kurang pengetahuan si pembeli akan atribut atau ciri-ciri produk yang akan dibeli. Maka pembeli itu mempersepsikan dari aspek harganya, kemudian dari merek, iklan maupun reputasi perusahaan. Misalnya persepsi pelanggan tentang kualitas produk itu berdasarkan merek dan reputasi pelanggan. Misalnya kita membeli di aplikasi e-commerce, nah dia melihat ulasan pelanggan, maka itu ulasan pelanggan dan belum tahu produk fisiknya, maka dia mempersepsikan kualitas dari ulasan pelanggan yang ada di ulasan produk tersebut. Yang ke-7 ada serviceability, meliputi kecepatan, kemudahan, penanganan keluhan yang memuaskan. Pelayanan yang diberikan tidak terbatas hanya sebelum penjualan, tapi juga selama proses penjualan. Contohnya pembaruan perangkat lunak, misalnya adanya ketersediaan pembaruan perangkat lunak yang mudah diakses dan juga diinstal oleh pengguna. Terakhir ada kesesuaian, conformance. Dalam konteks kualitas produk ini pastinya produk mengacu pada sejauh mana produk tersebut mematuhi standar, spesifikasi atau kebijakan yang telah ditetapkan. Kesesuaian adalah salah satu elemen penting dalam menilai kualitas produk karena mencerminkan kemampuan produk itu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kualitas produk di dalam era digital ini merupakan faktor kunci dalam keberhasilan bisnis, bahkan menjadi lebih penting daripada sebelumnya, karena pelanggan sekarang ini memiliki akses lebih besar ke informasi dan juga alternatif. Lalu mengapa kualitas produk itu penting? Yang pertama, di sini ada beberapa alasan mengapa kualitas produk itu sangat penting. Yang pertama di sini ada memenangkan dan mempertahankan pelanggan. Produk dengan kualitas yang tinggi pastinya memiliki kemampuan untuk menarik dan juga mempertahankan pelanggan. Pelanggan juga lebih cenderung mencari produk yang dapat diandalkan, tahan lama, dan juga bisa memenuhi harapan mereka. Produk yang berkualitas buruk atau tidak memuaskan itu bisa mengakibatkan kehilangan pelanggan. Alasan yang kedua ada reputasi perusahaan. Kualitas produk ini memainkan peran besar dalam membangun dan juga menjaga reputasi perusahaan. Perusahaan yang dikenal dengan produk berkualitas tinggi cenderung memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi pesaing dan juga bisa mendapatkan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga itu ada pengulangan bisnis yang bisa mendorong pelanggan untuk kembali membeli produk atau layanan di perusahaan yang sama. Nah, ini bisa menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan juga pendapatan yang stabil. Selanjutnya ada loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas dengan atas kualitas produk yang telah dibeli itu cenderung menjadi pelanggan yang setia. Mereka mungkin bisa merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain dan juga tetap setia meskipun ada alternatif yang tersedia. Yang kelima ada efisiensi operasional. Adanya produk kualitas tinggi
pastinya memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang lebih sedikit, yang dapat mengurangi biaya operasional perusahaan. Ada daya saing, faktor dari daya saing di pasar yang kompetitif. Dengan adanya produk kualitas tinggi, ini bisa memberikan keunggulan yang kompetitif. Bisnis mampu menghasilkan produk lebih baik dari pesaingnya, sehingga bisa menguasai pangsa pasar. Selanjutnya ada reduksi risiko hukum. Nah, untuk produk yang cacat atau yang berbahaya dan tidak memiliki kualitas tinggi, pastinya dapat menghadirkan resiko hukum dan juga biaya tinggi bagi perusahaan. Untuk yang produk yang berkualitas tinggi, itu cenderung memiliki resiko hukum yang lebih rendah. Yang kedelapan, kemungkinan adanya inovasi. Fokus pada kualitas produk itu dapat mendorong timbulnya suatu inovasi. Perusahaan yang peduli terhadap kualitas cenderung mencari cara untuk memperbaiki produk tersebut secara terus-menerus. Yang kesembilan, ada kepuasan pelanggan. Karena pelanggan itu puas, nanti pada gilirannya itu bisa meningkatkan loyalitas dan juga nilai seumur hidup pelanggan. Yang terakhir, ada pemenuhan harapan yang bisa menciptakan pengalaman positif dan juga bisa membangun citra positif perusahaan. Nah, jadi secara keseluruhan kualitas produk itu adalah faktor dalam kesuksesan bisnis dan jangka panjang. Bisnis yang berfokus pada kualitas produk itu cenderung lebih mungkin bertahan dan juga bisa tumbuh dalam lingkungan yang kompetitif. Baik, itu dia materi di pertemuan ketiga ini mengenai adaptabilitas lingkungan dan juga kualitas produk. Nah, apabila ada yang mungkin belum dimengerti, bisa didiskusikan di chat group maupun di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.